Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Nabi Hosea, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kitab Nabi Hosea pasal 1, ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Deblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan lahirlah baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa boleh memasuki hari baru, di hari Minggu, pekan yang baru, hari Tuhan ini untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tidak terkejut membaca teks ini, harusnya terkejut. Karena aneh kalau enggak terkejut. Dan kalau saudara yang terkejut berarti akan bertanya, Tuhan mana yang menyuruh nabinya kawin dengan perempuan sundal? Ini kan menarik ya. Bagaimana mungkin kekudusan bisa berjumpa dengan kenajisan? Mungkin juga ada seperti itu. Kok bisa Tuhan menyuruh nabinya untuk menikah dan kawin dengan seorang sundal itu? Hosea dalam bahasa Ibrani, kalau saudara pernah dengar Yosua, itu mirip Hosea. Yosua itu berarti Yahweh penyelamatku. Kalau Hosea yang kita bicarakan sekarang berarti keselamatan. Jadi nabi ini diberi nama Hosea yang berarti keselamatan. Dan dia melakukan pekabaran dan menegur, melaksanakan tugas kenabian itu paling banyak ada di wilayah Israel Utara. Bapak Ibu, kalau saya bicara Israel, lagi-lagi tolong ingatkan kepada saudara ketika kerajaan terpecah dua pasca Salomo, menyebut Israel berarti bukan 12 suku, tapi menyebut Israel berarti wilayah utara. Kalau menyebut Yehuda berarti wilayah selatan. Menyebut Israel berarti ibu kotanya Samaria. Kalau menyebut Yehuda berarti ibu kotanya Yerusalem. Jadi ini beda ya. Dan kita sedang bicara tentang kondisi yang terjadi di utara oleh Hosea, yang diperintahkan menjadi nabi di sana. Catatan pentingnya adalah tadi, kok bisa Tuhan melakukannya dan membiarkan, bahkan memerintah nabinya untuk kawin dengan perempuan sundal. Saya mau bilang begini, pada kondisi krisis, saya ulangi, pada kondisi krisis
dibutuhkan tindakan spektakuler. Spektakuler itu kalau saudara buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menarik perhatian, mengejutkan, sesuatu yang tiba-tiba besar dan pokoknya tidak seperti biasa. Sesuatu yang kritis, di kondisi krisis perlu tindakan yang spektakuler. Saya membuktikan kepada saudara, bukan cuma soal kawin dengan Gomer saja, tapi ada juga hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat. Yang pertama, silakan buka Yesaya pasal 20 ayat 2 sampai 3. Di situ Tuhan bilang, Yesaya, kamu harus telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun sebagai simbol untuk mengingatkan Mesir dan Ethiopia bahwa Asyur akan habisi mereka dan mereka akan berjalan tanpa pakaian. Itu di Yesaya pasal 20 2 sampai 3. Atau kalau saudara baca Yeremia, ini juga tindakan spektakuler. Yeremia diperintahkan Tuhan, belilah buli-buli di hadapan para tua Israel, lalu pecahkan langsung di depan tua-tua Israel. Itu enggak boleh loh Bapak Ibu. Itu ada di Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Enggak boleh, enggak sopan itu. Buli-buli lalu banting di depan mereka. Itu simbol bahwa Israel akan pecah dan hancur. Jadi betapa tindakan-tindakan seperti ini penting. Atau Yehezkiel, dia disuruh di depan tua-tua Israel di pembuangan untuk membawa barang siang hari, taruh di bahu seperti kelakuan buangan, lalu melobangi tembok, baru dia tembusin itu pada malam hari. Itu merupakan lambang kejatuhan kerajaan Yehuda. Yehezkiel pasal 12. Jadi ketika saudara bertanya, kok bisa Hosea disuruh Tuhan, nunut lagi dia, untuk kawin dengan Gomer, itu perbuatan simbolis. Maksudnya bukan cuma simbol kawin, benar-benar kawin, tapi punya makna simbolis yang luar biasa. Apa itu? Tolong lihat ayat yang kedua. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini catatan pertama saya, bahwa ini tindakan simbolis. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa duniawi yang tidak tepat dikenakan kepada Allah. Seakan Tuhan kehabisan akal, dalam tanda kutip, bukan, mohon maaf, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak mengkerdilkan kuasa Tuhan yang ajaib, tapi saya menggunakan istilah ini bukan mengecilkan Tuhan, tapi mau bilang betapa kurang ajar, betapa dahsyat dan besar dosa mereka sampai harus pakai simbol yang tak lazim ini. Sehingga saya menggunakan istilah kehabisan akal. Bukan merendahkan Tuhan, tapi mau menuding Israel tentang betapa kelewatnya mereka, kelewatan mereka melakukan kesalahan dan dosa itu. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan sampai harus pakai simbol mengerikan itu, bahwa Hosea kawinilah perempuan sundal itu. Karena sesuatu yang tidak beres. Dan kalau saudara baca beberapa redaksi buku-buku, termasuk beberapa buku tafsir, persundalannya ngeri Bapak Ibu. Bukan cuma penyembahan Baal, tapi persundalan yang dimaksud, mereka melakukan persundalan suci di situ. Bertukar pasangan dengan sesama pasangan, dan mengerikan, sesama jenis dan seterusnya. Itu terjadi persundalan suci bahasanya. Lalu terjadi persundalan rohani, yaitu membelakangi Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Itu dia, sampai harus pakai simbol mengerikan ini, kawinlah dengan perempuan sundal. Ini catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lahir 3 anak, dan ini sangat menarik perhatian saya. Beri nama dia Yisrael, yang berarti Tuhan menabur. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menabur? Ini memberi aspek negatifnya, yaitu aku akan membalaskan apa yang dilakukan oleh Yehu. Tolong lihat ayat 4 tentang hutang darah. Dia menggunakan kata jamak, berarti pembunuhan berdarah.
yang banyak yang dilakukan oleh Yehu. Kalau saudara tidak tahu Yehu, nanti tolong buka 2 Raja-Raja pasal 10. Di situ ngeri, dia habisi Ahab, istrinya, keluarganya. Wah, habis Bapak Ibu. Itu Yehu punya kelakuan. Beri nama Yisrael. Tuhan akan lakukan pembalasan itu. Lalu lahir perempuan yang diberi nama Lo-Ruhama. Lo-Ruhama ini berarti tidak disayangi, sebab aku tidak mengasihi umat ini lagi. Ternyata melahirkan anak-anak sundal ini, Bapak Ibu kalau saudara baca pasal 2 ayat 3, sepertinya kita mendapat kesan anak kedua dan anak ketiga barangkali itu di luar dari perkawinan. Tapi si Gomer pergi bersundal lagi, lahirlah anak kedua. Itu pasal 2 ayat 3 kalau mau baca ya, karena dia bilang anak perempuan sundal, tidak bilang anak Hosea. Khawatirnya memang kurang ajar juga ini Gomer. Jadi diberi nama Lo-Ruhama, yang berarti tidak disayangi. Karena aku tidak lagi menyayangi umat ini, aku tidak lagi menyayangi mereka. Lahir anak ketiga, tadi perempuan. Lahir anak ketiga laki-laki, diberi nama Lo-Ami. Lo-Ami berarti bukan umatku. Otomatis Allah bukan Allah mereka. Mereka bukan umatku. Tuhan menyangkali identitas yang dia bangun sejak dulu. Saya selalu bilang kepada banyak orang, Israel itu bukan bangsa pilihan. Saya selalu bilang begitu, bukan Bapak Ibu. Kalau bangsa pilihan berarti ada Mesir, ada Israel, ada Filistin, baru Tuhan bilang, aku pilih Israel. Itu bangsa pilihan. Israel bukan bangsa pilihan. Israel lebih tepat adalah bangsa bentukan. Bangsa bentukan yang dilahirkan Tuhan. Belum ada bangsa Israel, Tuhan yang kasih lahir dia. Tuhan yang bentuk. Dari mana? Memanggil Abram atau Abraham. Dari situlah kemudian terbentuklah bangsa ini. Israel bukan bangsa pilihan. Lebih tepat Tuhan yang kasih lahir ini bangsa. Tuhan yang bentuk ini bangsa. Tidak heran mereka memanggil di atas itu, ya Aba, ya Bapa. Lalu mereka berkhianat. Dan Tuhan menyangkali identitas itu. Mereka bukan lagi umatku. Lo-Ami, bukan umatku lagi. Kenapa Bapak Ibu? Kekejian karena dosa. Saya mau katakan, dampak dan efek dari dosa, Tuhan menyangkali identitas mereka. Mereka bukan lagi umat. Bukan, saya tidak lahirkan mereka. Bukan, saya tidak bentuk mereka. Saudara bisa bayangkan ketika Allah menyangkali umatnya. Mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Efek dari menyakiti Allah. Kalau hari-hari sebelumnya saudara baca di dua Raja-Raja kan, betapa sampai di redaksi bilang begini, menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan sakit hati loh. Hatinya yang berbelas kasih, maha pengampun itu bisa sakit hati rupanya. Terjadi. Dan akhirnya mengerikan, Allah menyangkali umatnya. Saya kira ini hal penting sebenarnya dari pokok-pokok firman Tuhan ini. Walaupun tidak dibaca, saya tertarik untuk ajak saudara lihat ayat 10 sampai 12. Tapi saudara bisa baca ayat 12 saja. Ini permainan kata yang sangat menarik. Tolong lihat ayat 12, saya bacakan ya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Lihat ya, anak kedua perempuan namanya Lo-Ruhama, anak ketiga laki-laki namanya Lo-Ami. Tapi Tuhan bilang begini di ayat 12, jangan sapa lagi seperti itu. Sapa saja yang perempuan ini Ruhama, nggak pakai Lo lagi, Ruhama, yang berarti disayangi. Karena Lo itu berarti tidak atau bukan, disayangi. Kenapa Tuhan berubah? Sudah bukan lagi tidak dikasihi, tapi dikasihi. Lalu dia bilang begini, sampaikan juga kepada saudaramu laki-laki, panggil Ami. Loh, awalnya kan Lo-Ami, mengapa jadi Ami? Ami berarti umatku. Berubah Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi menyangkali mereka, Tuhan tidak lagi membenci mereka. Pertanyaan besarnya, karena kayaknya ini masuk SBU sore mudah-mudahan ini.
Pertanyaannya, kok bisa? Tolong lihat pasal 2 ayat 1 sampai 2 kita dapat berita baiknya, yaitu biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sina dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaian sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dilahirkan. Pertobatan. Ketika umat kembali bertobat, baiknya Tuhan ya, panjang sabar sekali. Ketika umat balik lagi, mereka bukan lagi lo ruhama, mereka bukan lagi lo ami, tapi mereka adalah ruhami dan ami. Apa itu? Pertobatan. Berbalik kepada Allah, berhenti bersundal, berhenti bersina secara rohani, berhenti menyembah Baal, tapi kemudian balik kepada Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, yang pertama, ketika Tuhan berkarya menggunakan simbol-simbol, seharusnya membuat mata rohani kita cepat menangkap ada apa, mengapa terjadi, kok bisa seperti ini. Seharusnya Israel harus kaget ketika lihat kok bisa nabi yang kudus ini kawin dengan Gomer. Tidak ada kepekaan mereka. Seharusnya menjadi tindakan spektakuler, kejutan luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Dan seharusnya membuat mereka malu dan merasa ditelanjangi dosa-dosanya. Tapi kenyataannya kan tidak, Bapak Ibu. Hingga kemudian kita menemukan kondisi yang luar biasa toh. Mereka dibuang ke Asyur dan tidak balik-balik kan. Israel Utara, nggak ada sisa. Saya mau katakan hal pertama ini kepada saudara. Penting sekali untuk peka pada berbagai kenyataan yang saat ini saudara lihat dan saksikan. Ada apa? Penting saudara dan saya gentar tetap berbagai tanda-tanda yang terjadi di negeri ini maupun di dunia, dan mulai bertanya, ada apa? Bapak Ibu, tetaplah berhati-hati, ya kan? Bermawas diri. Dunia belum pulih. Seringlah dan teruslah tikang lutut dan berdoa. Jangan sampai Tuhan menyangkali Indonesia dan dunia ini. Saya mau bilang begitu. Wow. Siapapun saudara yang mengikuti ibadah dan bisa merasakan maksud saya adalah, tolong dong, kita bawa terus kondisi ini. Jangan berhenti untuk mendekatkan diri, nyembah kepada Tuhan dan mohon pemulihan. Jangan sampai dunia ini disangkali oleh Tuhan. Saya mau bilang begitu. Kita butuh Allah di dalamnya, kita butuh Tuhan. Tapi juga saudara butuh waspada toh. Yang kedua dan yang terakhir, Bapak Ibu, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Israel diberi kesempatan bertobat. Aku akan menyebut engkau lagi Ruhama, bukan lo Ruhama. Aku akan menyebut kamu Ami dan bukan lo Ami. Engkau ku sayangi, engkau umatku, aku tidak sangkali engkau. Ketika pertobatan terjadi, pasal 2 ayat 1 dan 2, tetapi tidak dilakukan. Hal kedua, saya mau tutup mengatakan begini, hati-hati Bapak Ibu. Setiap kali kita terlena dengan berkata, Allah itu maha pengampun, oh Allah itu panjang sabar. Saya ulangi, tidak ada di Alkitab dibilang maha sabar. Yang ada panjang sabar. Kalau maha sabar tak terukur, tapi kalau panjang sabar ada habisnya. Jangan sampai kemudian murka itu datang. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini, mulailah sadar diri. Jika saudara merasa diri salah di hadapan Tuhan, oh ini tidak benar, jangan khawatir, ada pengampunan. Tapi saudara dan saya perlu melakukan pertobatan, belajar dari kisah Hosea. Tidak haruslah Tuhan menggunakan simbol-simbol yang spektakuler dan menjijikkan itu. Berbaliklah, sadarlah pada kesalahan, supaya kemudian saudara dapat kembali kasih dan setia Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.